Gila sih, dunia lagi kacau balau gara-gara obat namanya Hapna, yang katanya obat ajaib. Awalnya dipuja-puja sebagai penyelamat, taunya malah jadi petaka global. Nah, di tengah kekacauan itu, kita lihat si Axel lagi santuy banget di dalam penjara. Bukannya stres, dia malah asik olahraga handstand seolah nggak ada beban hidup. Terus datang tuh cewek misterius, si Hirsch buat nemuin dia. Si Hirsch ini nawarin kebebasan buat si Axel, padahal hukumannya ratusan tahun, gokil banget tuh. Gak lama kemudian, si Dennis muncul di semua layar gede di kota. Dia ngaku kalau obat ciptaannya itu sebenarnya racun yang bakal ngebunuh orang setelah 3 tahun. Sontak aja, semua orang panik setengah mati. Si Dennis ngasih waktu 30 hari buat nemuin dia kalau mau dapat penawarnya. Bener-bener ngajak ribut satu dunia. Balik ke penjara, si Axel langsung gercep. Pas penjaga lengah dikit, dia langsung sikat tuh orang. Ngambil pistolnya, terus jadiin sandara buat kabur. Aksi kaburnya keren parah anjir. Dia loncat sana-sini ngehindarin peluru. Terus gelantungan di railing kayak monyet sirkus. Bikin para sipir kewalahan ngejar dia. Gak cuma lari, dia nekat terjun bebas dari lantai atas ke bawah. Sumpah, ngilu liatnya. Tapi dia mendarat mulus, terus lanjut lari kayak gak ada takut-takutnya. Di luar penjara, si Hirsch sama si Douglas udah nungguin di mobil. Tapi telat bos, si Axel udah ngilang duluan kayak hantu, ninggalin mereka bengong. Di tempat lain, kita lihat si Leland sama si Christine lagi jalan santai. Mereka ngobrolin soal nggak perlu sekolah lagi gara-gara dunia mau kiamat. Santuy baner nih orang. Sementara itu, berita di mana-mana isinya kerusuhan doang. Orang-orang pada demo, bakar-bakaran, bener-bener chaos gara-gara pengumuman gila si Dennis tadi. Si Axel malah enak-enakan jalan di kota pakai baju tahanan. Pas ditegur polisi, dia malah ngeles kalau itu lagi tren fashion. Kocak banget nih orang. Tapi pas polisinya sadar, si Axel langsung gerak cepat. Boga mentah melayang bikin tuh polisi tepar seketika sebelum sempat ngapa-ngapain. Gak lama, si Elena berhasil ngelacak posisi Axel di stasiun pusat. Tim mereka langsung gerak cepat buat nyegat dia sebelum kabur lebih jauh lagi. Mulai deh aksi kejar-kejaran gila. Si Axel lari di atas gedung dikejar drone-drone tempur. Dia loncat sana-sini ngehindarin tembakan laser yang nyaris banget kena. Si Douglas gak mau kalah. Dia nembakin Axel dari mobil yang lagi ngebut. Si Christine juga ikutan nembak dari motor gedenya. Bener-bener keroyokan dah. Makin gila lagi, si Axel manjat kren konstruksi yang tinggi banget. Dia lari di besi-besi sempit itu sambil ditembakin drone. Nyali dewa emang. Akhirnya, dia ke pojok di atas gedung sama si Douglas. Si Douglas udah nodongin pistol, yakin banget kalau Axel udah nggak bisa kemana-mana. Tapi dasar Axel gila, dia malah senyum terus ngejatuhin diri ke belakang gedung. Dia terjun bebas nembus kerumunan burung merpati, dramatis banget anjir. Ternyata, di bawah udah ada truk yang disiapin sama si Leland. Axel mendarat pas banget di atasnya, selamat sentosa tanpa kurang satu apapun. Habis itu, mereka semua ngumpul, si Hirsch ngenalin diri dan timnya sebagai Lazarus, dan resmi ngajak Axel gabung buat nyelamatin dunia yang lagi sekarat ini. Cerita dibuka sama penjelasan soal obat namanya Hapna yang rilis 3 tahun lalu. Awalnya obat ini dianggap penyelamat buat ngilangin rasa sakit, tapi anak-anak muda malah nyalahgunain itu buat mabuk-mabukan murah meriah. Gak ada yang nyangka kalau kebiasaan itu bakal jadi bencana global 3 tahun kemudian. Si Axel sendiri ngaku kalau dia juga salah satu pengguna obat itu, dan sekarang dunia lagi nanggung akibat fatalnya. Balik ke markas, si Axel iseng mau nyopot gelang pelacak di tangannya. Tapi Hirsch langsung ngasih peringatan keras kalau gelang itu nggak bisa dilepas. Dan kalau dipaksa, tangan si Axel bakal meleleh kena aliran listrik. Hirsch ngasih pilihan simpel tapi ngeri buat mereka semua. Mau terus kabur sebagai buruan seumur hidup, atau nangkap Skinner buat dapetin kebebasan. Intinya, nasib mereka sekarang ada di tangan misi bunuh diri ini. Di luar sana, dunia makin kacau. Berita di mana-mana ngebahas soal kegagalan pemerintah ngawasin obat itu. Bahkan acara talk show hiburan aja jadi suram banget. Ngebahas kalau sebentar lagi nggak bakal ada manusia yang tersisa. Terus si Axel masuk ke markas rahasia mereka lewat pintu garasi kumuh. Ternyata tempat itu canggih banget. Pintunya kebuka pakai scan pembuluh darah yang udah didaftarin pas dia lagi pingsan sebelumnya. Hirsch mulai ngejelasin profil target mereka, si Skinner.
Orang ini ternyata jenius banget, dapat Nobel berkali-kali, dan hidup sederhana. Gak kelihatan kayak tipe penjahat yang mau ngehancurin dunia. Mereka nonton rekaman pidato Skinner di PBB 3 tahun lalu. Di situ, dia udah ngeramalin kalau dunia bakal kiamat gara-gara kerusakan lingkungan kalau nggak ada tindakan drastis. Habis pidato itu, dia langsung ngilang di telan bumi. Tim Lazarus mulai debat. Si Leland ngerasa Skinner itu orang baik berdasarkan info di internet, kayak ngasih tempat duduk ke nenek-nenek. Tapi Axel curiga, justru orang yang kelihatan suci gitu biasanya nyimpen rahasia paling gelap. Untungnya, si Elena jago banget. Dia berhasil nemuin jejak Skinner lewat data kamera pengawas global. Ternyata Skinner pernah beli perusahaan shelter 8 tahun lalu. Mereka langsung bagi tugas buat nyerbu lokasi itu. Pas di perjalanan, Christine nanya soal masa lalu Axel. Dengan santainya, Axel bilang kalau hukuman penjaranya itu 888 tahun. Gila gak? Itu gara-gara dia hobi banget kabur dari penjara sampai hukumannya numpuk segunung. Di mobil satunya, Douglas sama Leland juga ngobrolin kejahatan mereka. Tapi kayaknya pada bohong semua. Terus mereka bahas soal Elena yang ternyata hacker legendaris dengan julukan Joker yang berbahaya banget. Axel sama Christine nyampai di lokasi bunker B12 di tengah gurun. Tempatnya sepi banget kayak kota mati. Pas mereka masuk, suasananya gelap dan serem, persis kayak setting film horor. Sementara itu, Douglas sama Leland nyampai di kantor penjualan shelter. Di sana malah udah ada keributan. Sekelompok preman lagi nodongin senjata ke orang yang mereka kira Skinner. Douglas langsung inisiatif buat nengahin. Balik ke bunker, Axel nemuin kakek-kakek duduk sendirian. Belum sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba pasukan bersenjata muncul dan langsung nembakin mereka. Axel sama Christine kejebak di tengah hujan peluru. Di tengah baku tembak, Axel malah pamer kalung jamitnya dan bilang dia nggak bakal mati. Habis itu dia langsung ngegila, lari-larian ngehindarin peluru sambil ngelawan balik pakai gaya akrobatik yang gokil banget. Di kantor, Douglas sama Leland juga terpaksa baku hantam sama para preman itu. Ternyata preman-preman itu cuma penagih utang yang nyari orang bernama Kobayashi, bukan Skinner. Kekacauan makin jadi pas FBI dan DEA juga ikutan nongol di bunker. Jadilah mereka semua saling todong senjata. Tim Lazarus, FBI, sama DEA. Situasinya benar-benar awkward dan tegang. Setelah dites DNA, ternyata kakek-kakek yang mereka temuin itu bukan Skinner, tapi Claude. Dia cuma orang biasa yang numpang ngumpet di situ karena dikejar utang. Jadi mereka semua salah sasaran. Claude cerita kalau dia sebenarnya udah putus asa dan mau bunuh diri pakai hapna. Tapi obatnya nggak mempan bunuh dia instan. Ironis banget, niat mau mati malah kejebak di situasi perang antar agen rahasia. Misi pertama mereka gagal total. Tapi pas Elena nyoba nyari lagi, sistemnya malah nemuin ribuan wajah Skinner di seluruh dunia. Misteri makin dalam, dan waktu mereka tinggal 28 hari lagi sebelum kiamat. Gila sih ini, pas mereka ngecek peta dunia, ternyata sistemnya ngedeteksi ada 100.000 orang yang mukanya mirip sama Skinner. Kacau banget, musuhnya ada di mana-mana. Si Hers langsung curiga kalau ada yang ngebajak sistemnya buat malsuin muka orang-orang itu jadi Skinner. Nah, si Elena bilang cuma ada 3 hacker di dunia yang bisa ngelakuin ginian. Salah satunya, ya dia sendiri. Terus si Hers ngambil kesimpulan ngeri. Kalau Skinner sampai repot-repot bikin umpan segini banyak, berarti dia nggak operasi plastik. Dia masih hidup pakai wajah aslinya dan sembunyi di suatu tempat. Akhirnya mereka bagi tugas. Si Chris sama Leland disuruh nyatroni rumahnya Skinner, sedangkan Doug sama Axel bakal nyari dosen lamanya Doug yang namanya Claude. Nyampe di rumah Skinner, suasananya udah rame banget sama polisi dan wartawan. Tapi si Leland punya ide gokil. Dia nyamar jadi petugas kebersihan biar bisa lolos penjagaan. Si polisi sempat curiga, tapi Leland jago banget ngelesnya. Dia malah nakut-nakutin polisi soal denda kontrak kerja. Akhirnya mereka dibolehin masuk. Pinter juga nih bocah. Di sisi lain, Doug sama Axel nyampe di daerah kumuh di bawah jembatan. Tempatnya suram banget, isinya para gelandangan semua. Mereka lagi nyari orang yang namanya Jerry buat nyari info. Pas ketemu, ternyata si Jerry ini teman lamanya Axel pas di penjara. Tapi sekarang dia udah ganti nama jadi Jill, dan penampilannya beda banget, jadi cewek bohai gitu. Axel sampai kaget tapi seneng banget reunian. Habis dapat info dari Jill, mereka nemuin si Claude lagi main catur sama gelandangan lain. Si Doug langsung nyapa dosen lamanya itu, suasananya jadi agak canggung.
Cloud cerita kalau dulu dia iri banget sama kejeniusan Skinner sampai nekat malsuin data penelitian. Gara-gara itu karirnya hancur dan dia berakhir jadi gelandangan kayak sekarang ini. Tapi ada satu info penting nih. Claude ingat, Skinner pernah bangga banget nyeritain neneknya Belinda yang jago bikin kue baklava di Istanbul. Ini bisa jadi petunjuk emas. Gak pakai lama, Axel sama Leland langsung terbang ke Istanbul. Si Leland niatnya mau nyamar pakai baju gamis lokal, tapi malah kelihatan mencolok banget kayak turis nyasar. Bener aja kan, gara-gara salah ngomong dikit, mereka langsung dikejar-kejar sama preman lokal. Lari-larian dah tuh mereka di gang-gang sempit Istanbul, rusuh banget. Pas lagi kepepet, mereka nekat loncat dari atap dan nyungsep masuk ke dalam rumah warga. Apes banget, Leland jatuhnya nggak estetik sama sekali. Preman-preman tadi mau ngehajar mereka, tapi tiba-tiba ada nenek-nenek yang ngelindungin. Ternyata ini rumahnya si nenek Belinda yang mereka cari. Hoki parah. Abis suasananya adem, si nenek Belinda nyuguhin baklava buatannya. Si Axel sama Leland langsung nyaplok, dan mukanya langsung sumringah saking enaknya itu kue. Pas ditanya mereka siapa, si Axel malah ngaku-ngaku jadi agen rahasia ala James Bond. Si nenek sih percaya-percaya aja, polos banget orang tua ini. Belinda mulai cerita soal cucunya, si Skinner. Katanya Skinner itu anak baik, cengengan dan gak macem-macem. Beda banget sama image penjahat yang mau ngancurin dunia. Terus Axel ngeliat ada bunga tulip langka di jendela. Belinda bilang itu pemberian Skinner. Dari situ Axel mulai ngerasa ada yang gak beres sama situasi ini. Axel merhatiin sekeliling dan nemu lensa kamera kecil di antara barang-barang antik. Anjir, ternyata selama ini Skinner lagi ngawasin rumah neneknya secara live. Tanpa takut, Axel langsung nongolin mukanya di depan kamera itu sambil nantangin Skinner. Tunggu aja, gue bakal nangkep lu. Gara-gara itu sinyalnya kelacak sama Elena. Nah, Elena langsung teriak girang karena dapat lokasi persembunyian Skinner. Akhirnya, mereka tahu kemana harus nyerang selanjutnya. Perang dimulai, bro. Cerita dibuka sama flashback suram nih. Jadi, obat bernama Hapna yang dilarang buat anak-anak malah laku keras di pasar gelap. Parahnya lagi, obat ini dipakai buat ngilangin rasa sedih, dan rumor itu bikin anak-anak jadi target empuk para bandar. Balik ke markas, Herschel sama Elena lagi ngebedah jejak uangnya. Mereka nemuin transaksi mencurigakan dari dompet rahasia milik hacker legendaris bernama Dr. 909. Ada duit gede banget yang masuk tepat sebelum saham Hapna anjlok. Ternyata pelakunya adalah Sam Stevenson, trader saham yang tajir melintir. Tim kita langsung ngecek medsosnya dan bener aja, si Sam ini tipe orang kaya baru yang norak abis. Kerjaannya pamer harta sama cewek-cewek di pesta. Buat nyiduk si Sam, mereka nyusun rencana penyusupan ke klub malam favoritnya. Kocaknya, si Leland dipaksa nyamar jadi cewek bernama Laura. Lihat deh, muka pasrahnya pas digodain sama Axel. Sumpah, bikin ngakak. Di dalam klub, suasananya pecah banget karena ada DJ terkenal, Visionary. Sementara itu, Elena di markas lagi pusing lacak lokasi deposit uangnya yang nyebar di berbagai kota, bikin susah buat nentuin siapa pelakunya. Tim dibagi dua, Christine sama Leland yang lagi cosplay jadi cewek harus mancing perhatian si Sam, sedangkan Axel sama Doug mantau dari jauh sambil nunggu momen buat beraksi kalau rencana awal gagal. Christine nyoba main cantik dengan ngirim minuman ke Sam, tapi tuh orang malah sibuk sendiri. Si Christine gak nyerah, dia terus godain Sam biar bisa diajak ke area VIP, tempat target mereka sebenarnya. Sementara itu, Axel main kasar. Dia ngikutin salah satu penjaga ke toilet, terus langsung lumpuhin tuh orang buat nyuli tato digital yang jadi kunci akses ke lantai atas. Usaha Christine akhirnya berhasil. Sam kepincut sama mereka berdua dan ngajak naik ke VIP. Elena di markas juga dapat info baru kalau ada penarikan uang lagi, yang artinya target makin dekat. Di ruang VIP, Sam ngenalin temennya, si DJ visioner alias Donald. Ternyata mereka sekongkol dalam bisnis kotor ini. Si Sam dengan bangganya pamer kalau dia nggak peduli sama korban obat Hapna. Dasar sakit jiwa. Donald malah naksir berat sama Leland yang lagi nyamar. Dia bilang seleranya cewek ponos. Leland kelihatan jijik banget, tapi harus nahan diri biar penyamarannya nggak kebongkar di depan musuh. Elena nemuin bukti rekaman CCTV yang nunjukin kalau Donald lah yang selama ini ngelakuin transaksi deposit. Ternyata si DJ keliling dunia itu cuma kedok buat mindahin uang haram mereka. Situasi makin gawat pas Sam ngasih minuman yang udah dikasih obat ke Christine. Dia mulai maksa Christine, tapi cewek tangguh ini nggak bakal diam aja diperlakukan kayak gitu.
Christine langsung ngamuk. Dia ngetendang Sam sampai mental. Di saat yang sama, Axel masuk dan langsung bikin kekacauan. Identitas Donald sebagai Dr. 909 akhirnya kebongkar di depan semua orang. Perang pecah. Axel sama Duck ngehajar para bodyguard abis-abisan. Leyland juga ikutan beraksi meski masih pakai gaun. Sam sama Donald yang panik langsung lari menuju helikopter buat kabur. Helikopter udah mulai terbang, tapi Axel nekat banget. Dia lari kenceng terus loncat dari gedung, berhasil ngegelantung di kaki helikopter yang lagi melesat di atas kota. Gila, nyali dewa. Axel berjuang mati-matian buat bertahan di helikopter yang manuvernya gila-gilaan. Dia sempat kepleset dan hampir jatuh, tapi untungnya masih bisa pegangan lagi. Sumpah bikin deg-degan liatnya. Di bawah, Leyland nyetir mobil sambil bawa peluncur roket. Christine yang udah ganti mode tempur langsung nembakin roket ke arah helikopter buat nyelamatin Axel sekaligus ngentiin kaburnya si Sam. Kena tembak, helikopternya oleng parah dan akhirnya jatuh ngehantam sungai dengan keras banget. Apinya langsung padam, nyisain bangkai helikopter yang mulai tenggelam. Axel dengan santainya berdiri di atas helikopter yang mau tenggelam, nginterogasi Sam yang ketakutan setengah mati. Akhirnya Sam ngaku kalau dia ngeretas data perusahaan farmasi Delta, dan Axel berhasil ngamanin datanya sebelum cabut. Abis dapat info dari Sam, si Douglas langsung ngebedah datanya di markas. Ternyata, benar dugaan mereka. Obat Hapna itu bahaya banget dan pihak farmasi Delta sebenarnya udah tahu resikonya dari awal. Pas lagi ngulik server perusahaan, Elena nemu file aneh yang diupload ke situs musik. Awalnya dikira lagu biasa, tapi suaranya kacau banget kayak radio rusak. Si Douglas curiga dan minta file itu dibuka sebagai gambar. Bener aja, pas didekode, nongol data lengkap uji klinis Hapna yang selama ini disembunyiin. Gila, pinter banget cara nyimpannya. Petunjuk itu ngarahin mereka ke satu nama, Dennis Skinner. Si Axel yang udah gatel pengen nonjok orang langsung semangat 45 buat nyamperin si Skinner ini. Mereka nyampe di gedung tempat Skinner ngumpet, tapi keamanannya ketat parah. Axel akhirnya mutusin buat masuk lewat depan dengan gaya nekat kayak biasanya. Pas masuk lift, Axel langsung dikepung sama sepasukan satpam berbadan gede. Suasananya tegang banget, tapi muka si Axel malah cengir-cengir ngeremehin. Tanpa banyak omong, Axel langsung ngamuk. Di dalam lift yang sempit itu, dia ngehajar semua satpam sendirian. Gerakannya cepet banget. Satu persatu musuhnya tumbang kayak domino. Abis ngeberesin krocok-krocok itu, Axel nyampe di penthouse dan langsung nodong si Dennis Skinner. Dia maksa si kakek tua itu buat matiin semua sistem keamanan gedung. Tim yang lain ikutan gabung lewat video call buat nginterogasi. Tapi plot twist, ternyata si Skinner ini nggak tahu apa-apa soal efek samping obatnya. Dan malah dia sendiri juga lagi frustrasi. Skinner ngejelasin kalau di uji coba sebelumnya, monyet-monyet yang dikasih obat itu matanya jadi bercahaya kayak galaksi sebelum akhirnya mati mengenaskan. Ngeri banget, men. Gak lama kemudian, pihak farmasi Delta ngumumin konferensi pers dadakan soal obat penawar. Padahal itu cuma akal-akalan mereka buat mancing si Skinner keluar dari persembunyian. Axel sama timnya nggak mau kalah. Mereka mutusin buat nyusup ke acara itu. Elena standby di mobil buat nge-hack sistem, sementara yang lain nyamar jadi tamu undangan. Di panggung, mereka mamerin ampul yang katanya obat penawar, padahal isinya cuma air garam doang yang dipasangin alat pelacak. Licik banget ya, Mang. Tiba-tiba, Elena nangkep sinyal aneh. Ada yang nyoba nge-hack sistem gedung secara brutal. Lampu ruangan langsung kedap-kedip bikin panik semua orang. Di tengah kekacauan itu, ada orang yang nekat lari ke panggung buat nyolong ampulnya. Tapi apes, dia langsung diringkus sama satpam. Ternyata itu cuma pengalihan isu doang. Elena akhirnya sadar kalau hackernya nyerang lewat frekuensi walkie-talkie satpam. Gila, pinter banget caranya. Dia manfaatin celah yang gak kepikiran sama orang lain. Ternyata pelakunya cewek nyentrik bernama Lin, yang lagi asik ngehack dari dalam mobil van warna-warni. Dia namain dirinya Popcorn Wizard, gayanya santuy banget padahal lagi perang cyber. Tapi Elena nggak tinggal diem. Dia langsung ngelacak posisi Lin dan ngirim data palsu buat ngecoh dia.
Perang dingin antar hacker nih, seru abis. Lin akhirnya sadar kalau dia udah dikerjain pas buka file yang isinya cuma tulisan ngejek doang. Dia langsung ketawa girang banget karena nemu lawan yang sepadan. Gak mau ketangkep, Lin langsung tancap gas kabur bawa mobil van-nya lewat jalan pegunungan yang curam. Dia lolos gitu aja, ninggalin Axel dan timnya yang cuma bisa bengong. Nah, sekarang mereka lagi ngumpul di markas. Si Doug nunjukin majalah jadul yang ngebahas soal ilmuwan jenius bernama Skinner yang pernah datang ke sebuah komunitas terpencil belasan tahun lalu. Komunitas itu sekarang udah jadi sekte sesat bernama Menara Kebenaran yang nyembah AI bernama Naga. Yang bikin kaget, si Elena ternyata tahu banget tempat itu karena dia emang gede di sana. Karena nggak bisa diakses dari luar, mereka mutusin buat nyusup. Elena bakal pura-pura balik ke sana ditemenin sama Leyland yang nyamar jadi anak hilang. Sementara Axel sama yang lain nunggu di motel dekat situ buat jaga-jaga. Pas nyampe di gerbang desa, mereka langsung disambut sama cewek bernama Hana, temen lamanya Elena. Suasananya damai banget sih, tapi entah kenapa berasa ada yang aneh gitu. Gak lama kemudian ibunya Elena, si Carla, sama pemimpin sekte itu, Billy, datang nyambut mereka. Si Billy ini kelihatan banget aura manipulatifnya, sok-sok kebapakan gitu deh. Masuk ke dalam, semua barang elektronik mereka disita sama Hana. Katanya dunia luar itu penuh dosa. Malamnya Leyland nyoba ngontak tim pakai jam tangannya, tapi sinyalnya diblokir total. Leyland sama Elena ngobrol di atas bukit. Elena curhat kalau di sini konsep keluarga itu beda, nggak ada ikatan darah, semua orang itu keluarga. Ibunya sendiri udah cuci otak parah sampai lupa sama anaknya. Besoknya pas lagi makan bareng, Leyland ngarang cerita soal kerjaannya di dunia luar buat mancing obrolan. Dia nyeritain pengalaman dikejar gangster seolah-olah itu cuma kerjaan nyari kucing hilang. Di tempat lain, Doug nemuin fakta gila. Ternyata naga itu AI yang dibikin berdasarkan struktur otak manusia dan diprogram buat punya ego dan nafsu berkuasa. Pantesan aja jadi kayak dewa. Malamnya, Leyland sama Elena nekat nyusup ke menara pusat buat ngehack sistem naga. Mereka berhasil nemuin terminal utamanya yang dijaga ketat banget. Tapi sial banget, si Billy sama pasukannya udah nungguin di sana. Ternyata mereka udah dipantau dari awal. Si Billy langsung nangkep mereka berdua. Mereka dijeblosin ke penjara bawah tanah. Elena bilang kalau mereka bakal ngejalanin ritual penyucian besok. Yang artinya mereka bakal dibakar hidup-hidup. Gila, sadis banget. Hana datang bawain makanan, tapi Elena langsung ngamuk. Dia nyoba nyadarin Hana kalau apa yang dilakuin sekte ini tuh salah. Leyland ngasih kode kalau ada suar di tasnya yang disita. Hari eksekusi pun tiba. Leyland sama Elena udah diikat di tiang gantungan dan api mulai dinyalain di bawah mereka. Si Billy pidato sok suci di depan para pengikutnya. Pas api makin gede, tiba-tiba Hana nekat ngelempar suar merah ke udara. Asap merah langsung ngebul tinggi banget, ngasih tanda bahaya keluar. Axel yang ngelihat sinyal itu langsung tancap gas. Dia nerobos masuk pakai mobil, nabrakin segala macam halangan buat nyelamatin teman-temannya. Kacau bala udah tuh tempat. Lihat situasi makin runyam karena FBI juga datang, si Billy panik. Dia lari ke dalam kuil dan ngaktifin segel terlarang. Niatnya mau ngancurin semuanya sekalian. Bola raksasa naga langsung ngeluarin energi gila-gilaan sampai meledak dan ngeruntuhin menara itu. Si Billy kayaknya tewas ketimpa reruntuhan ambisinya sendiri. Untungnya, Hana selamat walaupun sempat pingsan. Leyland ngucapin makasih banget ke dia karena udah berani ngambil keputusan yang benar di saat genting. Di reruntuhan, Axel nemuin rekaman hologram Skinner. Di situ Skinner ngomong kalau dia dapat perintah buat jadi Tuhan. Axel cuma bisa natap dingin sambil nyebut dia mesin rusak. Balik ke markas, mereka berhasil ngamanin memori intinya naga. Sekarang, tinggal Doug yang harus kerja keras buat ngegali data apa aja yang bisa diselamatin dari situ. Kita mulai di atap markas. Suasananya lagi santai banget. Si Axel lagi asik bersihin senjatanya sambil ngobrol. Nah, yang bikin kaget, ternyata umur dia baru 23 tahun, padahal mukanya boros banget. Gak cuma itu, si Christine makin shock kalau tahu kalau si Douglas juga seumuran sama Axel, 23 tahun. Dia kira tuh orang udah kepala 4 saking tuanya. Terus pas giliran Christine ditanya, dia malah ngeles nggak mau jawab, takut ketahuan tuanya.
Si Lilen yang bocah 16 tahun malah manas-manasin dia sampai pipinya dicubit kenceng banget. Abis debat soal umur, Axel langsung pamer alat baru yang dia temuin. Gila sih, dia nyalain panggang BBQ pakai flamethrower. Apinya nyembur gede banget sampai bikin yang lain panik. Pas lagi makan, berita di TV bikin suasana jadi serius. Ramalan Skinner 3 tahun lalu kejadian bener banget, es di kutub utara abis total hari ini. Bener-bener presisi banget hitungannya. Gak lama kemudian, si Hersh datang bawa kabar buruk. Penyelidikan FBI di menara kemarin zonk total, gak nemu jejak Skinner sama sekali. Jadi mereka harus mulai dari nol. Mereka muter ulang rekaman Skinner yang ngaku sebagai peniup sangkakala ketujuh. Si Douglas ngejelasin kalau itu referensi dari kitab suci soal kiamat dan penghakiman terakhir buat manusia. Untungnya si Douglas berhasil mecahin kode dari memori intinya naga. Ternyata deretan angka itu bukan pesan kematian, tapi koordinat lokasi di peta militer. Koordinatnya ngarah ke 4 lokasi, Maldives, Manila, Saksima, dan Tuvalu. Anehnya semua tempat itu udah tenggelam karena pemanasan global. Dan Skinner beli pulau-pulau itu pas banget sebelum kejadian. Di sisi lain, si Hersh kayaknya lagi napak tilas masa lalunya bareng si Abel. Mereka ngobrolin soal lukisan Rembrandt di dalam mobil, suasananya agak canggung gitu. Balik ke tim Lazarus, mereka langsung gerak misah buat ngecek lokasi-lokasi tadi. Si Douglas pergi ke Manila yang udah jadi kota air, naik jeep kuningnya. Sementara itu, Axel sama Leyland nyampe di terminal feri buat nyebrang ke Pulau Sakishima. Si Leyland semangat banget, kayak lagi liburan, beda sama Axel yang santai. Kalau si Christine, dia dapat tugas ke Tuvalu. Dia mantau situasi lewat layar hologram sambil nyiapin peralatan selemnya di atas kapal. Nyampe di lokasi, Christine langsung nyebur buat nyelam. Dia pakai bikini doang, anjir, santai banget. Tapi emang tujuannya buat ngecek kondisi di bawah laut sih. Di markas, Elena nemu data gila. Dia buka daftar peneliti lama tempat Skinner kerja dulu, dan ternyata ada nama Hersh Lindemann di situ. Kaget banget dia ngeliatnya. Di Manila, si Douglas juga ikutan nyelam pakai peralatan lengkap. Dia ngeliat sisa-sisa bangunan kota yang udah tenggelam, bener-bener kayak kota mati di dasar laut. Di tempat Axel ada kejadian aneh. Si nelayan lokal ketabrak ikan terbang sampai pipinya berdarah, tapi dia diam aja. Ternyata dia punya kelainan gak bisa ngerasain sakit dari lahir. Douglas dapat info yang sama dari pemandunya. Ternyata penduduk asli pulau-pulau yang dibeli Skinner itu rata-rata pengidap analgesia alias gak mempan sakit. Skinner nyelamatin mereka buat ngambil sampel DNA-nya. Balik ke Hersh, dia lagi ngeliatin lukisan bareng Abel. Dia ngerasa bersalah karena manfaatin Axel. Tapi dia yakin kalau Axel adalah cahaya yang bisa mecahin kasus ini. Tim Lazarus mulai sadar kalau mereka sebenarnya lagi napak tilas perjalanan Skinner. Mereka ngerasa kayak lagi diajak ngerasain apa yang Skinner rasain dulu. Terakhir, Christine muncul ke permukaan air. Dia ngambang sambil natap langit. Ngerasa kalau pemandangan laut dan langit yang biru ini adalah wujud bumi yang sebenarnya sebelum dirusak manusia. Cerita dibuka sama memori masa lalu yang agak burem, bro. Ada suara piano yang sendu banget. Terus gorden jendela kebuka tiup angin. Kayaknya ini kenangan penting yang terus ngehantui seseorang. Balik kenyaan, situasinya suram abis. Si Christine lagi disekap di ruangan gelap, diikat di kursi. Mukanya bonyok parah banget, napasnya juga berat banget. Pas dia sadar, dia langsung nyoba nebak posisinya ada di mana. Sementara itu di markas, si Leland baru balik bawa belanjaan semangka, tapi dia bingung kok suasananya tegang banget. Ternyata si Hersh lagi diinterogasi sama Douglas soal masa lalunya yang misterius. Hersh akhirnya ngaku kalau dia emang temen lamanya Skinner. Dia bilang Skinner ngilang pas obat itu belum jadi. Terus dia juga jelasin kalau tim Lazarus ini sebenarnya cuma unit buangan yang bisa dibuang kapan aja sama atasan mereka. Balik ke tempat penyekapan, ada cowok Rusia kasar namanya Sergei yang masuk. Si Christine ini emang mental baja. Dia malah nebak kalau dia lagi di kilang minyak lepas pantai di Kutub Utara cuma dari suhu sama bau minyaknya. Lama bosnya datang, cewek rambut pendek blond namanya Inga. Dia natap Christine tajam banget, kayak ada dendam kesumat. Dia bilang senang Christine masih hidup biar bisa dia bunuh sendiri pakai tangannya.
Di markas, Hirsch akhirnya buka kartu kalau Kristin itu sebenarnya mantan agen Rusia yang membelot. Dia malsuin identitasnya buat ngejoin ke Lazarus. Nah, kalau mereka nggak nyelamatin dia dalam 3 hari, gelang di tangannya bakal ngebunuh dia otomatis. Dengar itu, si Axel, Leland, sama Douglas langsung mutusin buat cabut nyelamatin si Kristin. Hirsch sebenarnya tahu ini ngelanggar aturan, tapi dia ngizinin karena dia juga nggak mau kehilangan si Kristin. Di kilang minyak, Inga pergi dan nyisain Kristin sama si Sergei. Itu cowok beneran banci, beraninya nyiksa cewek yang lagi keikat. Dia nyiram air dingin ke Kristin, terus ngehajar dia lagi biar mentalnya kena. Singkat cerita, tim Lazarus sudah sampai di lokasi. Axel sama Douglas nyusup lewat bawah air pakai baju selam, sementara Leland mantau dari jauh pakai drone burung buat ngitung jumlah musuh. Mereka kerjasama rapi banget. Buat ngalihin perhatian, mereka nabrakin kapal gede kosong ke kilang minyak itu. Ledakannya gila banget, bikin satu markas panik. Inga langsung nyuruh semua pasukannya siaga. Pas penjaga lagi lengah gara-gara ledakan, Kristin langsung manfaatin momen itu. Dengan tangan masih keikat, dia ngehajar penjaganya pakai kursi sampai pingsan. Gila, skillnya emang bukan kaleng-kaleng. Kristin berusaha kabur sambil nahan sakit, tapi dia hampir ketangkep lagi. Untungnya Axel muncul tepat waktu dan langsung ngebantai para penjaga itu buat ngelindungin Kristin. Di luar, si Douglas ngasih tembakan bantuan pakai senjata berat dari atas bot. Dia nembakin para penjaga yang ada di atas biar Axel sama Kristin bisa lewat. Pas lagi lari, mereka dicegat sama si Sergei. Axel langsung maju duel 1 lawan 1. Pas Sergei mau nembak, Douglas nembakin struktur bangunan di atasnya sampai runtuh dan nimpa si Sergei. Mampus tuh orang. Tapi masalah belum kelar, bro. Pas mereka mau kabur, Inga udah nungguin di sana sambil nodong pistol. Di sini baru ketahuan kalau Inga sama Kristin dulunya deket banget, kayak saudara atau bahkan lebih. Inga nangis sambil nodongin pistol. Dia ngerasa dikhianatin karena Kristin malsuin kematiannya 3 tahun lalu buat kabur dari organisasi. Inga ngerasa ditinggalin sendirian dan gak ada yang sayang sama dia lagi. Pas Inga udah siap nembak, tiba-tiba kilang minyaknya meledak lagi dan runtuh. Bukannya nembak, Inga malah ngedorong Kristin biar selamat, sementara dia sendiri ketimpa reruntuhan dan jatuh ke api. Anjir, sedih banget. Kristin histeris lihat temennya mati, tapi Axel langsung nyeret dia buat loncat ke laut sebelum semuanya meledak. Mereka akhirnya dijemput sama Douglas pakai bot. Sambil liatin kilang minyak yang hancur lebur di telan api, Kristin nangis sejadi-jadinya di pelukan Axel. Dia ngeratapin teman lamanya yang barusan ngorbanin nyawanya buat nyelamatin dia. Cerita pindah ke sebuah restoran steak mewah. Di sana ada cowok misterius, si Haki, yang lagi asik makan sendirian. Dia motong dagingnya presisi banget. Dan pas pelayanannya kenapa cuma pesen daging, dia jawab santai kalau itu demi asupan protein biar tubuhnya tetap sempurna. Obsesif banget anjir. Abis makan, dia jalan santai di tengah kota yang lagi chaos parah. Orang-orang pada lari ketakutan, ada yang nembak-nembak, mayat bergelimpangan di jalanan, tapi si Haki ini jalan lempeng aja dengan muka datar seolah nggak ada apa-apa. Dingin anget sumpah. Di tempat lain, si Abel lagi ngeliatin foto kenangan lama di mejanya. Terus si Liz masuk, ngingetin soal sidang komite penyelidikan yang bakal diadain. Abel sih laganya tenang, tapi si Liz malah ngeledek kalau dia sebenarnya gugup. Balik ke markas, Kristin akhirnya sadar dari pingsannya. Badannya masih remuk redam. Bangun aja susah banget. Elena yang jaga di situ bilang kalau Axel sama Douglas lagi keluar beli barang. Kocaknya ada kucing nyasar yang nemu markas mereka. Sementara itu, si Axel sama Douglas lagi di mobil habis belanja. Tiba-tiba Douglas matiin kamera dashboard biar obrolan mereka aman. Dia curiga kalau misi ini kelar, mereka bakal dilenyapin sama atasan karena tahu terlalu banyak rahasia kotor. Pas Abel jalan di lorong gedung pemerintahan, dia ketemu teman lamanya si Hayes. Belum lama ngobrol, lewat tuh cowok berkacamata yang namanya Schneider. Abel langsung sinis, bilang kalau itu saingannya dari bagian intelijen. Sidang dimulai, suasananya tegang banget. Para petinggi nyudutin tim Lazarus, nuduh mereka bikin kekacauan di mana-mana, mulai dari nembakin orang sampai ngeledakin kilang minyak. Abel coba ngebelain, tapi mereka malah manggil saksi kejutan. Nah, pas di mobil tadi, Axel sempat bilang ke Douglas kalau dia ngelihat si Leland punya 2 HP. Mencurigakan banget kan? Kayak ada yang disembunyiin sama tuh bocah. Dan bener aja dugaan Axel. Saksi yang masuk itu si Leland anjir. Dia ternyata mata-mata yang disusupin buat ngawasin Lazarus. Di depan sidang, dia ngaku kalau misi kemarin cuma buat nyelamatin Kristin, bukan nyari Skinner. Pengkhianat parah. スキナーと直接関係はありませんでした。
Di markas, Christine lagi ganti baju sambil ngobrol sama Elena. Pas lagi ngerogoh saku, dia nemu satu butir obat misterius yang dia nggak tahu apaan. Balik ke sidang, si Snyder makin mojokin dengan nanya soal rekam jejak Axel. Si Leland dengan entengnya ngeiyain kalau Axel itu residivis yang hobi kabur dari penjara. Makin jelek deh citra Lazarus di mata komite. Pas nasib Lazarus udah di ujung tanduk, tiba-tiba ada staf yang nyelonong masuk. Dia ngabarin kalau si Skinner baru aja upload video pernyataan baru ke publik. Video Skinner langsung diputer di layar gede. Dia koar-koar kalau udah 20 hari nggak ada yang bisa nemuin dia. Terus dia ngasih ultimatum gila. Korban pertama bakal mati 10 hari lagi. Dan korban pertamanya itu adalah dirinya sendiri. Dia nantang dunia buat nyelamatin dia. Dengar itu, Abel malah ketawa ngakak. Dia nyindir para petinggi yang sibuk berantem sendiri padahal dunia mau kiamat. Akhirnya, ketua sidang gak punya pilihan selain ngasih izin Lazarus lanjut beroperasi selama 10 hari terakhir ini. Di mobil lain, si Snyder gondok banget rencananya gagal. Dia sadar kalau Axel sengaja ngehapus data penjaranya biar nggak ketahuan. Karena nggak mau kotor tangan, dia mutusin buat nyewa pembunuh bayaran legendaris yang dijuluki hantu. Di lorong, si pengkhianat Leland papasan sama Abel. Dia sok-sokan minta maaf, tapi mukanya nyebelin banget. Terus Inga nyeletuk fakta yang bikin Leland kicap. Ternyata Abel itu sahabat dekat bapaknya Leland. Kena mental tuh bocah. Di sebuah telepon umum kumuh, si HQ ngangkat telepon. Dia nerima tawaran kerjaan dari Snyder dengan senyum dingin. Fix, dia bakal ngeburu tim Lazarus. Tim Lazarus kumpul lagi buat bahas video Skinner. Mereka sadar waktunya tinggal dikit. Terus Axel ngeluarin obat yang ditemuin Christine tadi. Dia ngaku mungut itu di rumah Skinner tapi lupa bilang. Dodol banget emang. Snyder akhirnya ketemuan sama HQ di taman. HQ pasang tarif gila-gilaan. $30 juta per kepala. Snyder setuju, tapi minta bukti skill dulu. HQ dengan santainya ngasih kartu yang ada lokasi buat tes kemampuannya. Malamnya, pasukan elit bersenjata lengkap ngepung sebuah gedung tua. Target mereka cuma satu, si HQ. Mereka pikir bakal gampang ngeringkus dia karena menang jumlah dan senjata. Helikopter udah standby, sensor panas udah ngunci posisi target. Pasukan penyerbu langsung mendobrak masuk, siap buat ngebantai siapapun yang ada di dalam. Tapi begitu masuk, mimpi buruk dimulai. Lampu remang-remang, terus tiba-tiba, sret. Satu persatu prajurit itu tewas mengerikan. Ada yang kepalanya putus, ada yang badannya kebelah. Si HQ gerak cepet banget kayak bayangan, pakai benang kawat buat nyincang mereka. Dalam sekejap, satu peleton pasukan elit itu rata sama tanah. Komandan di radio teriak-teriak minta laporan, tapi nggak ada yang jawab karena semuanya udah jadi mayat. Si HQ berdiri santai di tengah lautan darah itu. Snyder yang nonton live feed dari kamera pasukannya sampai gemeter. Dia ngeliat mayat-mayat digantung kayak hiasan. Ngeri, tapi dia puas. Dia langsung nelpon HQ, bilang tes lulus, dan ngasih target utamanya, Axel Gilberto. Situasi dunia makin gila, bro. Berita di mana-mana cuma ngebahas virus Hapna yang bikin orang demam tinggi massal. Rumah sakit udah penuh sesak, nggak sanggup nampung pasien lagi. Pemerintah sampai mohon-mohon biar orang sakit dirawat di rumah aja. Bursa saham global juga anjlok parah banget. Ekonomi lumpuh total. Penyiar berita bahkan bilang ini mungkin hari Minggu terakhir buat umat manusia. Nah, balik ke markas, si Hirsch baru aja nganalisis obat yang ditemuin Christine di kamarnya Skinner. Ternyata itu obat pengencer darah khusus buat pasien yang pakai jantung buatan. Mereka curiga Skinner diam-diam udah ganti jantungnya jadi mekanik dalam 3 tahun terakhir. Elena langsung ngecek data rumah sakit, tapi nihil, gak ada rekam medis atas nama dia. Terus, Hirsch punya teori kalau Skinner mungkin operasi di rumah sakit super eksklusif buat orang kaya, yang privasinya kejaga banget. Saking rahasianya, orang biasa gak bakal tahu tempat itu ada. Tiba-tiba, si Leland ngajak Axel sama Douglas cabut. Dia kayaknya tahu sesuatu dan langsung nelpon seseorang dari telepon umum jadul gitu buat minta akses. Mereka dibawa ke sebuah mansion yang gedenya gak ngotak. Si Douglas sampai bengong ngeliat halamannya. Ternyata ini rumah keluarganya Leland, keluarga Astor yang tajir melintir. Pas turun mereka disambut pelayan tua yang hormat banget sama Leland. Si Leland ngenalin teman-temannya, tapi gayanya agak canggung gitu, kayak udah lama gak balik.
Di dalam, mereka ketemu cewek jutak banget, namanya Isabella, kakaknya Leland. Dia langsung nyinyir, ngatain Leland anak durhaka yang baru pulang pas butuh sesuatu doang. Leland minta tolong dikenalin ke asosiasi medis elit langganan keluarga mereka. Isabella makin emosi, dia ngamuk-ngamuk soal aturan warisan keluarga yang cuma boleh cowok yang mimpin. Suasana makin panas pas Leland nyinggung soal bokap mereka. Isabella langsung nampar Leland kenceng banget. Plak, sumpah itu pasti perih banget di pipi. Tapi pelayannya bilang sebenarnya Isabella kangen berat sama adiknya. Leland akhirnya sadar kalau kakaknya itu diam-diam naruh bunga di makam bokap mereka, padahal gengsi selangit. Leland akhirnya ngalah. Dia janji bakal nemenin kakaknya di akhir pekan nanti sebagai ganti info soal dokter itu. Isabella setuju, toh dunia juga bentar lagi kiamat. Berkat info itu, mereka nyampe di fasilitas medis super mewah di tebing. Di sana mereka ketemu Dokter Millie yang ternyata kenal baik sama Leland pas masih kecil. Sementara itu di tempat lain, Herschel lagi ngobrol sama Abel. Mereka nonton rekaman CCTV lama yang nunjukin Skinner di bandara, lagi bawa anak kecil sebelum insiden terjadi. Di rekaman itu, tiba-tiba pasukan khusus datang dan langsung nembakin semua orang di situ tanpa ampun. Ternyata itu bukan serangan teroris, tapi operasi militer buat nutupin jejak. Herschel yakin Skinner waktu itu bawa prototipe virus Hapna. Balik ke klinik, Dr. Millie ngaku kalau Skinner emang operasi di situ, tapi data lokasinya sekarang dienkripsi. Millie ngasih drive berisi data transmisi jantung Skinner ke Leland. Dia juga sempat curhat kalau Leland itu mirip banget sama bokapnya yang udah meninggal. Di perjalanan pulang, Leland bilang dia mau ke Pakistan buat ngejar hacker yang selama ini nguntik mereka. Douglas dan Axel mutusin buat ikut karena ini kesempatan terakhir. Herschel ngelanjutin ceritanya ke Abel soal eksperimen di penjara Eyman dulu. Ternyata semua tahanan di penjara itu dijadiin kelinci percobaan obat baru, dan Axel ada di sana waktu itu. Herschel nelpon Axel dan ngejelasin semuanya. Obat yang dipaksa minum ke Axel di penjara itu sebenarnya prototipe virus Hapna. Semua orang mati, cuma Axel yang selamat. Axel langsung shock banget dengar itu. Dia baru sadar kalau dia adalah satu-satunya bukti hidup dari eksperimen gila itu. Dan sekarang, dia jadi kunci buat nyelesain masalah ini. Cerita dimulai di kantor Hirsch, di mana dia lagi ngejelasin fakta gila ke Axel. Ternyata Axel itu satu-satunya bukti hidup dari eksperimen obat baru yang diadain di penjara Eyman. Nah, si Elena yang dengar itu langsung mohon-mohon biar diizinin pergi ke Pakistan buat nyelesain misi ini. Si Douglas yang ngelihat tekad Elena langsung ngasih syarat mutlak. Dia bilang dia bakal ikut nemenin Elena ke sana, gak mau ambil risiko ngebiarin cewek itu sendirian di tempat bahaya. Terus pas lagi nyetir, Hirsch ngasih info yang bikin merinding lewat hologram. Dia bilang obat yang diminum Axel di penjara itu prototipe Hapna, dan kemungkinan besar semua orang lain yang minum obat itu udah tewas. Satu-satunya saksi lain yang masih hidup cuma dokter penjara waktu itu. Gak pakai lama, mereka langsung cabut naik pesawat kargo militer. Di dalam pesawat, si Douglas ngecek kondisi Elena lewat jam tangannya, karena suhu badannya naik drastis. Tapi Elena Lieles bilang dia nggak apa-apa. Sesampainya di Pakistan, mereka langsung tancap gas ngelacak target yang namanya penyihir berondong. Tapi di tengah jalan, Douglas lagi-lagi curiga, ngeliat muka Elena yang merah banget, kayak lagi nahan sakit efek samping obat itu. Sementara itu di markas, Christine sama Leland dapat kabar buruk dari Hirsch. Ternyata ada jet tempur khusus yang terbang dari pangkalan militer menuju Pakistan buat ngejar tim mereka. Hirsch mutusin buat nekat datengin markas musuh sendirian buat negosiasi. Balik ke Axel yang lagi nyetir santai di kota, tiba-tiba ada sosok misterius, si HQ, yang lompat dari atas gedung dan landas tepat di kap mobilnya. Tanpa babi-babu, si HQ langsung nembakin kaca depan mobil sampai pecah berantakan. Gila sih ini, Axel langsung keluar dan mereka duel sengit di tengah jalan tol yang lagi macet parah. Si HQ ini lincah banget, dia bisa jalan di dinding gedung kayak laba-laba. Terus mereka kejar-kejaran lompat antar truk yang lagi jalan. Di sisi lain, Hirsch udah nyampe di markas musuh dan maksa ketemu pimpinannya. Nah, pas banget di markas Lazarus, tiba-tiba muncul cowok botak pakai kacamata, si Abel, yang ngaku sebagai pendiri Lazarus dan bawa surat wasiat dari Hirsch.
Pertarungan Axel makin gila anjir. Si HQ manfaatin ledakan truk buat nyerang, tapi Axel berhasil ngehindar dan gelantungan di pinggir jembatan layang. Ledakannya gede banget sampai bikin langit malam jadi terang benderang. Hersh akhirnya ketemu Schneider dan langsung ngasih ultimatum. Dia minta penejaran di Pakistan dihentiin, atau dia bakal bocorin rahasia eksperimen ilegal di penjara Ayman ke publik. Nyali Hersh emang gak ada obat. Tapi si Schneider malah ketawa ngejek. Dia bilang ancaman Hersh nggak guna karena Axel udah kabur, jadi nggak ada bukti fisik. Akhirnya Hersh malah ditangkap di tempat dengan tuduhan pengkhianatan negara. Rencananya gagal total. Abel nyampein kabar buruk itu ke anak-anak Lazarus. Mereka sadar Hersh udah dikorbanin. Abel juga ngasih tahu kalau musuh yang dihadapi Axel itu bukan orang sembarangan, tapi pembunuh ilusi yang legendaris. Balik ke Pakistan, Douglas sadar mereka udah dikepung. Dia nyuruh Elena lanjut sendirian cari targetnya, sementara dia bakal nahan musuh di situ. Momennya agak sedih sih, kayak perpisahan gitu. Di markas, Christine nggak mau diam aja. Dia langsung minta izin pakai senjata berat dan cabut naik motor buat nyelamatin Axel, ninggalin Leyland buat jaga kandang. Douglas beneran nekat cuy. Dia keluar dari mobil dengan tangan diangkat seolah menyerah, tapi pas musuh lengah, dia langsung ngedrift mobilnya sampai terbang dan ngelindes mereka semua. Gokil abis aksinya. Elena terus mancal sepedanya ngelewatin gang-gang sempit kota, sampai akhirnya dia nemu truk warna-warni yang jadi target mereka. Dia langsung ngejar truk itu sekuat tenaga. Sementara itu, duel Axel lawan HQ makin brutal di atas kapal tongkang. HQ pakai senjata aneh kayak tombak berantai, dan dia berhasil ngehajar Axel sampai babak belur. Axel udah kewalahan banget di sini. Pas lagi ngehajar Axel, si HQ malah flashback ke masa lalunya yang kelam. Dia didoktrin buat buang hati nurani dan jadi monster tanpa wajah. Kayaknya dia iri lihat Axel yang masih punya emosi dan rasa takut. Puncaknya, HQ nusuk Axel pakai tombaknya sampai nembus badan. Axel ambruk bersimbah darah, tapi dia masih bisa natap HQ dengan nyalang. HQ malah bingung sendiri lihat Axel yang gak nyerah. Pas HQ mau ngasih serangan terakhir, tiba-tiba, dor! Christine muncul entah dari mana dan nembakin HQ. Musuhnya langsung kabur nyebur ke laut. Dan Christine langsung lari meluk Axel yang udah sekarat. Cerita berlanjut di rumah sakit. Millie kelihatan pasrah banget abis nanganin pasiennya. Dia bilang ke Christine kalau dia udah ngelakuin semua yang dia bisa. Sisanya tinggal nunggu nasib aja. Gak lama kemudian, si Elena akhirnya siuman di dalam van yang nyentrik banget. Pas dia bangun, si Lynn langsung nyambut dia dengan gaya asiknya. Muji-muji Elena karena berhasil nemuin dia. Ternyata, si Lynn ini emang popcorn wizard yang dicari-cari. Elena langsung lega banget. Terus dia ngecek jam tangannya dan seneng bukan main pas tahu kalau Axel masih hidup. Di tempat lain, Douglas juga baru sadar dari koma. Dia langsung sadar kalau dia lagi diawasin ketat banget. Tapi ya dia mikir mendingan gini daripada mati konyol kayak kemarin. Terus si Abel lagi di mobil bareng Liz. Dia minta tolong ke Liz buat nyelidikin pembunuh bayaran misterius bernama Souryu. Soalnya ini kunci penting buat mecahin masalah mereka. Balik ke rumah sakit, Axel akhirnya melek juga. Dia cerita ke Christine kalau dia mimpi jatuh terus diselamatin malaikat. Padahal yang nyelamatin dia si Christine. Pas Axel nanya soal pembunuhnya, Christine bilang musuhnya kabur. Axel sempat mau maksa bangun buat ngelindungin saksi kunci. Tapi Millie langsung nahan dia dan ngasih tahu kabar buruk kalau saksinya udah tewas. Sementara itu, Abel nemuin presiden yang lagi sakit parah di kamarnya. Walaupun kondisinya lagi nggak fit, Abel tetap nekat minta bantuan karena situasinya udah genting. Di markas tim hacker, Leland ngenalin anggota baru mereka, si Donald alias Dokter 909. Ternyata dia mau bantu mereka cuma gara-gara nggak mau mendekam di penjara. Di dalam van, Lynn sama Elena lagi ngobrol santai. Mereka baru sadar kalau aksi-aksi gila mereka sebelumnya itu sebenarnya udah bikin sejarah baru, dan mereka bangga banget sama hal itu. Terus Lynn curhat soal masa lalunya. Dia bilang kalau Skinner itu penyelamat kampung halamannya. Makanya dia rela ngelakuin apa aja buat ngelindungin Skinner, bahkan kalau harus mati sekalipun. Axel juga ikutan curhat ke Christine. Dia cerita kalau dulu dia punya geng yang udah kayak keluarga. Tapi mereka semua mati dan cuma dia yang selamat. Sedih banget sih dengernya. Balik lagi ke Abel, Presiden akhirnya setuju buat ngeluarin perintah khusus. Dia juga ngaku kalau dia sebenarnya udah make obat hapna itu dari zaman uji coba, makanya sekarang dia sakit-sakitan.
Suasana makin panas di kubu musuh. Si Hayes ngamuk-ngamuk ke Schneider gara-gara kegagalan mereka ngebunuh Axel. Dia bilang situasi sekarang udah kayak perang. Tiba-tiba si pembunuh bayaran nelpon. Hayes langsung ngambil alih teleponnya dan ngebentak-bentak si Hayes. Tapi si pembunuh bayaran malah nyolot balik dan bilang dia bakal tetap nyelesain tugasnya. Di sisi lain, Elena berhasil ngelacak sinyal jantung buatan punya Skinner. Ternyata orangnya masih hidup dan lokasinya ada di kota Babilonia, deket banget sama markas mereka. Dapat info itu, Christine langsung pamit sama Axel buat balik ke markas. Sebelum pergi, dia sempat ngasih momen manis gitu ke Axel, kayak salam perpisahan terakhir. Gila sih ini, si Schneider ternyata udah ngebunuh Hayes. Dia bikin skenario seolah-olah Hayes mau berontak, terus nyuruh anak buahnya buat beresin mayatnya. Christine akhirnya nyampe di markas dan langsung konfirmasi identitas musuh. Liz nyimpulin kalau musuh mereka itu sebenarnya nggak punya identitas asli, alias punya kepribadian ganda. Kacau banget, Douglas diserang di rumah sakit. Tapi gokilnya, dia pakai rangka tempat tidur buat ngehajar para pembunuh itu, terus nekat loncat keluar jendela buat kabur. Pas banget dia loncat, dia mendarat di atas Vangeline yang lagi lewat. Sumpah itu timingnya pas banget, kalau telat dikit aja pasti udah beda cerita. Abel langsung gerak cepat ngerazia kantornya Schneider. Dia bawa pasukan lengkap dan nuntut buat ketemu sama Hayes, padahal dia nggak tahu kalau Hayes sudah jadi mayat. Singkat cerita, Lynn, Elena, sama Douglas nyampe ke stasiun rahasia. Mereka dapat akses khusus buat pakai kereta super cepet biar bisa nyusul Skinner tepat waktu. Sebelum berangkat, Lynn ngasih HP khusus ke Elena sambil meluk dia erat banget. Dia bilang Elena itu rival sekaligus sahabat terbaiknya. Terharu banget liatnya. Terakhir, Axel yang sendirian di rumah sakit dapat pesan misterius di HP-nya. Isinya bilang, sampai jumpa di tempat malaikat mengawasi. Wah, pertanda apa nih? Oke, cerita dimulai di sebuah rumah sakit mewah yang pemandangannya gokil habis. Si Axel lagi terbaring lemas di kasur, badannya penuh perban gara-gara abis babak belur sebelumnya. Terus dokter Millie datang ngecek kondisinya sambil ngeledek soal pesan kencan yang masuk ke HP Axel. Si Axel cuma bisa pasrah. Dia sadar kalau kondisinya sekarang nggak memungkinkan buat pergi kemana-mana. Sementara itu, di tempat lain, si Abel lagi ngejelasin situasi genting ke pasukannya. Dia bilang kalau pasukan keamanan udah ngelanggar hukum internasional dengan bikin senjata biologis diem-diem. Nah, parahnya lagi, si Abel ini malah mau numbalin si Axel dan kawan-kawannya. Dia bilang kalau mereka bakal ditangkap sebagai kambing hitam atas kekacauan yang terjadi. Gak mau tinggal diam, si Lelen sama Elena langsung gercep ngehack data rahasia. Mereka nemuin file soal proyek Hundun, proyek gila yang bikin manusia jadi monster tanpa emosi. Di dalam mobil canggih, tim mereka lagi pusing nyari lokasi persembunyian Skinner. Masalahnya, area pemukiman tunawisma itu luas banget, jadi susah buat nentuin titik pastinya. Untungnya si Hirsch ingat sesuatu yang penting. Dia bilang Skinner itu suka banget sama tanaman dan itu bisa jadi petunjuk kunci buat nemuin dia. Terus Hirsch ingat soal bunga tulip langka yang pernah dia lihat. Nah, kemungkinan besar si Skinner nyembunyiin diri di tempat yang ada bunga itu. Situasi makin panas. Helikopter tempur udah mulai terbang menuju Menara Babilonia. Mereka siap-siap ngepung tempat itu karena dapat info kalau ada teroris di sana. Di puncak menara, si Axel udah nungguin dengan santai. Dia tahu kalau musuh bebuyutannya bakal datang buat nyelesain urusan mereka. Gak lama kemudian, si Haki muncul sambil bawa senjata gede banget. Dia kelihatan nafsu banget pengen ngabisin si Axel di situ juga. Tanpa banyak bacot, mereka langsung baku hantam. Si Axel sempat kena tendang sampai mental, tapi dia langsung bangkit lagi sambil nahan sakit di perutnya. Sambil berantem, terungkaplah kalau si HQ ini hasil dari eksperimen gila Hundun. Dia dididik dari kecil buat jadi pembunuh berdarah dingin yang gak punya perasaan sama sekali. Tiba-tiba, helikopter tempur muncul dan langsung nembakin rudal ke arah mereka. Si HQ nekat loncat ngehindar, sementara si Axel juga pontang-panting nyari perlindungan. Gila sih, si Axel malah nantangin helikopter itu. Dia berdiri di pinggir gedung sambil teriak-teriak mancing tembakan biar musuhnya makin panas. Pas gedung mulai runtuh, Christine datang naik motor dengan gaya keren banget. Dia langsung gaspol buat nyelamatin si Axel yang udah di ujung tanduk. Menara Babilonia akhirnya runtuh total. Puing-puing berjatuhan kemana-mana, bikin suasana jadi kaos banget. Warga di bawah cuma bisa ngeliatin dengan ngeri. Setelah kekacauan itu, tim Lazarus akhirnya nemuin lokasi perkemahan Tunawasma. Jill langsung ngenalin diri ke Hirsch dan Leyland yang baru nyampe. Jill ngasih tahu kalau dia pernah lihat bunga tulip aneh di salah satu tenda.
Hearst langsung ngecek fotonya di HP dan yakin banget kalau itu bunga yang mereka cari. Bener aja, di pinggir sungai mereka nemuin pot bunga tulip itu, dan di sebelahnya ada sosok tua yang lagi duduk sendirian ngadep ke sungai. Hearst langsung nodongin pistol ke arah orang tua itu, yang ternyata emang si Skinner. Suasana tegang banget, tapi si Skinner malah kelihatan tenang-tenang aja. Skinner ngaku kalah. Dia bilang kalau dia udah nyerah main petak umpet. Dia ngerasa bersalah banget karena gak bisa nyelamatin dunia pakai penawarnya. Gak lama kemudian, polisi ngepung mereka. Hearst sama Leland udah siap-siap mau ngelawan karena ngira bakal dihabisin buat nutup mulut. Tahunya plot twist. Si Abel muncul dan bilang kalau presiden baru abis ngasih perintah buat bebasin mereka semua. Jasa mereka dianggap gede banget buat negara. Abel nawarin mereka buat tetap gabung di tim Lazarus. Awalnya pada ragu, tapi akhirnya satu persatu, mulai dari Leland sampai Axel setuju buat lanjut beraksi bareng-bareng.